Oke guys, ada mobil 5 jutaan dan ini teman-teman mungkin tertarik karena ini 4x4 guys. Enak nih buat punya-punyaan off-road nih guys. Cuma 5 juta teman-teman yang tertarik. Mobil 17 jutaan. Di depan kita ada Daihatsu Ayla X nih guys tahun 2016. Guys, kita langsung cek lagi di depan kita nih ada mobil yang agak langka di lelangan, yaitu adalah Mercedes-Benz Vito nih guys tahun 2001 automatic transmission. Masuknya ke 2300 cc. Sama di sini nih Maserati guys. Gokil. Masih oke banget nih. Ini ada juga di Balai Lelang JBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue nih guys. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA nih guys. Kita akan meliput unit-unit yang lagi akan dilelang pada event lelang berikutnya di Balai Lelang ini. Nah, ada unit-unit yang murah apa aja, yang menarik seperti apa, teman-teman ikutin aja terus video gue sampai selesai. Jangan lupa guys, cek di deskripsi video gue ini ada informasi menyeluruh untuk alamatnya, websitenya, dan bagaimana cara lelang. Gue juga sudah menaruh link video Dozo21, jadi tata cara lelang ala Dozo21 ya, biar teman-teman mendapatkan informasi dari Dozo21 secara menyeluruh. Jangan lupa juga follow Instagram dan juga TikToknya Dozo21 biar selalu mendapatkan update feeds harian dari Dozo21. Oke, kita cek nih ada unit-unit apa aja di Balai Lelang JBA pada siang hari ini. Ikutin aja terus video gua sampai selesai guys. Oke guys, ada mobil 5 jutaan dan ini teman-teman mungkin tertarik karena ini 4x4 guys. Enak nih buat punya-punyaan off-road nih guys. Cuman 5 juta nih. Langsung kita cek. Di depan kita nih ada Daihatsu Tufts tahun 97, 4x4 ya, manual transmission. CC-nya masuk di 2700 atau 2800 ya. Ini something lah. Pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. BPKB-nya ready. Eksterior C, interiornya D, mesinnya terkategori di C. Dan ini di open cuma 5 juta rupiah nih guys. Langsung kita cek. Kalau kita lihat di bagian eksteriornya sudah banyak stiker, kayaknya dia juga aktif nih awalnya komunitas off-road Indonesia ya. Keseluruhannya di bagian eksterior ini agak sedikit kusam, jadi butuh di touch up lagi, tapi ya beginilah mobil off-road guys. Dengan bagian headlamp ini agak kusam, di bagian depan ini juga agak sedikit kusam, tapi masih cukup wajar. Velg sudah gantian, dengan kondisi ban juga sudah gantian XMT seperti ini dan masih sekitar 50%-an. Sudah ada footstepnya, dan ini footstepnya juga bondek ya, kayaknya kuat banget. Terus ini di bagian quarternya masih cukup oke, jadi butuh cuci udah keren lagi sih guys. Lanjut di sisi belakangnya guys, yang pasti nggak ada sensor parkir, stop lamp masih oke, terus nggak ada ban serepnya juga di belakangnya, tapi ini butuh dicuci lagi, kondisi sudah oke banget. Coba kita intip yuk di sisi sebelahnya nih. Nah, ini adalah bagian sisi sebelahnya nih, over fendernya juga masih oke ya. Over fendernya plastik ya, sisanya plat nih, terus ada beberapa baret-baret pemakaian ya, something lah seperti ini. Cuman sih masih oke-oke aja sih kalau menurut gua, masih C sih kalau menurut gua. Nah, di bagian interiornya katanya D. D-nya seperti apa, kurangnya seperti apa, coba kita lihat. Nah, coba kita lihat nih. Oke, ini adalah bagian interior sudah full retrim ya. Di bawaan pabrikannya kan nggak begini. Door trim warna merah hitam, jok juga warna merah hitam, sama masih ada tempat duduk ya. Terus di bagian atas juga sudah di retrim. Nah, ini setir juga sudah di retrim. Sayang di bagian embossnya untuk Daihatsu Tufts-nya nggak ada. Manual transmission tuas 4x4-nya ada di sini dan kondisinya sih masih cukup sih kalau menurut gue. Odometernya teman-teman juga bisa lihat di situ. Ini odometernya 300-an, 307-an ya. Coba yuk kita cek apa masih nyala nggak sih. Oke, langsung kita tes dulu nih mas bro. Oh, nggak bisa nyala guys, sayang nih tuh. Oke, akinya nggak nyala sama sekali, jadi mungkin akinya dicabut. Kalau kita cek lampu juga nggak dinyalain sih, jadi kayaknya mungkin akinya soak dicabut ya, sudahlah. Nah, ini adalah pengatur spionnya dari dalam, belum elektrik ya, dan ini 4x4. Kalau teman-teman tertarik, interior memang agak sedikit kusam tapi masih terkategori oke lah. Ini guys, mobil 4x4 yang harganya cuma 5 juta nih, buruan nih. Teman-teman cek langsung di JBA, ada Daihatsu Tufts guys, 4x4 atau 4x4 tahun 97 manual transmission. Ini masuknya ke 2800 cc lah ya, dengan odometer sudah di 304 ribuan. BPKB ready, pajak mati di bulan 3 2021 kemarin. Eksteriornya menurut gua C, interiornya masih D, cuman agak oke sih, masih oke lah. Mesinnya terkategori di C, dan ini cuma 5 juta guys, 5 juta. Teman-teman yang tertarik mobil di open lelang 5 juta rupiah dan berani ngelawan, langsung aja cek di Balai Lelang JBA, dicek aja jba.co.id. Oke guys, lanjut nih, ada yang merah-merah di depan kita nih. Kita cek mobil cuma 17 juta. Nah, ini adalah Daihatsu Ayla 2016 manual transmission yang 1000 cc.
warnanya merah ngejreng seperti ini dengan odometer sudah di 94 ribuan. Pajak mati di bulan Februari 2022 nanti, eksterior C interior B mesin terkategori di B. Dan ini di open cuma 17 juta rupiah guys. Untuk Ayla langsung aja kita screening ya. Kalau kita lihat di bagian eksterior ini warnanya merah banget nih. Oke banget sih kalau menurut gua. Kalau untuk bagian eye catching ini di bagian eksterior udah dapet banget. Untuk di bagian stop lamp, fog lamp nih masih terkategori cukup, termasuk di bagian garnish. Dari bagian fog lampnya termasuk garnish chrome di bagian grill dan underguardnya. Kalau untuk di bagian velg nih masih OEM dari bawaan Daihatsu-nya dengan kondisi ban rata-rata sekitar 40-50%. Sisi sebelah kanannya masih terbilang cukup presisi, termasuk di bagian cangkang spion. Ini seinnya juga masih oke. Kita langsung cek ke bagian quarter juga masih cukup oke nih guys. Ada beberapa stiker tambahan aja seperti ini. Lanjut kita cek di bagian belakangnya. Spoiler, wiper masih oke. Terus di bagian stop lamp sudah dilapisi dengan stiker smoke transparan seperti ini. Untuk di bagian belakang juga sudah ada sensor parkir yaitu 2 titik ya. Tapi kondisi di bagian back door masih oke. Nah ini adalah Xenia X guys. Jadi masih kondisinya cukup oke ya. Lanjut nih kita cek di bagian sisi kirinya masih terbilang cukup oke juga. Kalau untuk di bagian sisi sebelah kiri nut-nutnya masih cukup presisi. Kita coba intip deh di bagian interior langsung. Ini interiornya harusnya sih masih oke ya. Nah ini adalah kondisi di bagian interior. Oke masih bagus nih di bagian armrestnya, biasanya sudah kusam banget, tapi ini sudah di repaint guys, jadi masih oke. Door trim masih cukup nih. Di bagian interior lainnya ini tekstur di bagian setirnya masih cukup baik nih guys. Kalau kita lihat joknya masih disarungin, belum ada yang sobek-sobek. Trim bawaan pabrik masih oke. Manual transmission, ini adalah layout dashboardnya masih cukup oke ya kalau menurut gua nih, kalau teman-teman lihat di sini. Plafon masih oke, jok belakang dan sisanya nih masih oke banget. Interior sih masih terkategori cukup nih guys. Kalau teman-teman tertarik untuk mobil harian, cocok nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik mobil 17 jutaan, di depan kita ada Daihatsu Ayla X nih guys, tahun 2016, manual transmission, masuknya ke 1000 cc. Odometer sudah di 94 ribuan. Pajak mati di bulan Februari 2022 nanti. Eksteriornya C, interior B, mesin terkategori di B. Dan ini di open di 17 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang JBA. Oke guys, agak nyelip nih, ada mobil 60 jutaan crossover. Kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada Suzuki SX4 atau Xover tahun 2007, automatic transmission, masuknya ke 1500 cc lah ya. Ini dengan odometer di 172 ribuan, BPKB-nya ready, dan ini pajak mati di bulan 10 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin juga terkategori di C. Dan ini di open di 60 juta rupiah. Kita langsung screening aja dulu. Di bagian eksterior sih masih cukup baik sih kalau menurut gua. Masih ada roof rail, terus masih ada over fender, terus ada beberapa baret-baret pemakaian, wajar ya. Headlamp, fog lamp masih cukup oke, termasuk di bagian eksterior sisanya hanya ada beberapa cat-cat yang sudah kusam. Ya, ini cukup wajar lah, masih cukup minor ya. Ada beberapa ala-ala JDM segini pengait dari bumper ya harus dilepas. Terus untuk di bagian over fendernya 3M-nya sudah lepas, jadi harus di repair lagi. Sisanya sih masih terkategori cukup-cukup aja sih kalau menurut gua, dan masih terbilang presisi ya. Nah kalau dicek di bagian belakangnya sudah defogger untuk kaca belakang, stop lamp masih oke ya. Kalau menurut gua di belakang juga ada 2 sensor parkir, belum ada spoiler tapi wiper masih oke, roof rail juga masih ada nih. Langsung aja kita intip di bagian interiornya guys. Oke, di bagian interiornya kalau gue bilang sih agak cukup sih ya. Ini sudah beberapa kali dilelang. Nah ini dari 60 juta sekarang harganya di 60 juta nih. Dari 65 sekarang harganya di 60 juta. Nah ini bagian interiornya. Kalau untuk setir kulitnya masih cukup oke, agak sedikit korosi di bagian logo dari Suzuki di setirnya. Jok ini bawaannya trim kulit ya, tapi sudah ada beberapa sedikit korosi, kelupas-kelupas ya, bukan sobek-sobek. Nah, ini harus di-trim ulang sih kalau menurut gua, kalau mau oke lagi. Layout dashboardnya masih oke kalau menurut gua. Ini adalah konsol tengahnya. Plafon masih cukup oke. Kita cek di bagian dudukan belakang masih oke, cuman agak sedikit kusam aja ya, jadi harus disalon kembali dan harus di repair lagi nih di bagian eksteriornya biar makin oke lagi guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik dengan Suzuki SX4 atau Xover tahun 2007, automatic transmission 1500 cc, warna hitam dengan odometer sudah di 172 ribuan, BPKB-nya ready, pajak mati sayang nih di bulan 10 2019 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di jba.co.id. Nah nih warna biru nih guys ya, harganya sih kalau gue bilang masih di bawah harga pasar ya, cuman 90 jutaan. Nah ini harga pasarnya masih di 100 up ya, nggak apa-apa kita cek nih, warnanya oke nih kalau menurut gue. Di depan kita nih ada Toyota Rush tipe S guys nih, tahun 2009, manual transmission 1500 cc dengan odometer di 163 ribuan, BPKB ready. Sayang nota pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya ya.
Eksterior C, interior C, mesin C di open di 99 juta rupiah, hampir mencapai 100 juta. Cuman kalau emang tertarik teman-teman langsung aja cek di JBA. Ini bagian eksteriornya nih, catnya masih shiny banget. Roof rail masih ada, spion tanduk masih ada, headlamp sama fog lampnya masih terkategori cukup. Untuk di bagian velg masih OEM bawaan dari rasnya dengan kondisi ban masih 60-70%. Masih cukup layak pakai guys. Spion cangkangnya nih masih oke banget, belum ada korosinya. Bagian sisinya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Ada beberapa minor, baretan-baretan kasar nih, sisanya sih masih oke ya. Ini baretan-baretan kasar nih masih minor aja. Kita cek di bagian sisi belakang, masih ada ban serepnya, stop lamp masih oke, ada 2 titik sensor parkir bagian belakang, tipe S sudah defogger untuk kaca belakang, spoiler wiper masih oke. Nih sisi sebelah kanannya, teman-teman bisa lihat masih cukup oke, masih cukup presisi dan masih terbilang cukup gagah sih kalau menurut gue ya. Coba kita intip di bagian interior. Interiornya kayak apa, kita masuk dari sini karena sono sempit. Nah, ini masih trim bawaan pabrikan tapi masih cukup oke ya. Joknya juga masih oke, belum ada kusam. Kayaknya ini rawatan banget sih, walaupun kalau bilang sih gue masih akan retrim ulang lagi. Plafon agak sedikit kusam, jadi kalau di salon udah oke lagi. Jok belakang nih guys, gue akan coba lihat. Nah, ini adalah mobil 5-seater. Di bagian belakang ini ada storage atau bagasi aja ya. Ini karena masih tahun 2009. Head unit sudah monitor double din seperti ini. Dengan kondisi bagian interior sih oke banget sih. Masih ada plastik di bagian sun visor-nya. Ini emang kayaknya dirawat banget sih mobilnya guys. Manual transmission. Buat teman-teman di bagian interior nih kalau menurut gue masih cukup baik ya. Oke, buat teman-teman yang masih nyari mobil SUV seperti yang di depan kita nih, harga yang 90 jutaan. Ini adalah Toyota Rush tipe S tahun 2009, manual transmission, masuknya ke 1500 cc. BPKB-nya ready, sayang nota pajaknya nih nggak ada ya, jadi harus cek lagi dokumennya. Odometer di 163 ribuan. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di C, dan ini di open di 99 juta rupiah untuk Toyota Rush tipe S 2009. Kondisinya masih serba oke nih guys. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita langsung cek lagi. Di depan kita nih ada mobil yang agak langka di lelangan, yaitu adalah Mercedes-Benz Vito nih guys, tahun 2001, automatic transmission, masuknya ke 2300 cc, BPKB ready, pajak mati di bulan 10 2021 kemarin nih guys. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di D nih guys. Kita langsung screening aja. Di open di harga 80 juta rupiah untuk Vito nih guys. Nah, ini adalah Mercedes-Benz Vito dengan bodinya fan seperti ini. Headlamp masih cukup nih kalau menurut gua, termasuk di bagian grill ada beberapa ornamen yang agak-agak kusam aja. Velg ini kaleng guys dengan tutup dop Mercy seperti ini. Kondisi ban kurang lebih sekitar 40%-an ya. Masih terbilang cukup presisi di bagian sampingnya untuk nut-nutnya. Dan ini ke bagian quarter kita cek juga masih cukup oke. Hanya agak sedikit kusam aja di bagian cat dan ada beberapa baret-baret pemakaian. Nah, kita cek di bagian sisi belakang guys. Kalau di bagian atas seperti ini sudah ada roof railnya. Nah, ini adalah Vito L dengan kondisi belum ada sensor parkir ya, 2001, stop lamp masih cukup, dan bagian backdoornya ini masih oke, sudah defogger untuk kaca belakang, wipernya juga masih apa adanya ya. Nah, kita cek di bagian sisi sebelah kirinya, ini masih terbilang cukup oke, ada beberapa baret-baret kasar aja, tapi masih cukup minor sih kalau menurut gua. Sisanya nutnya masih terbilang cukup presisi. Ini bagian sisi samping sebelah kirinya. Kita coba cek di bagian interior yuk. Oh, jadi belum power sliding door ya, wajar tahun 2001. Ini mobil kayak mobil travel, jadi bisa masuk di sini, kursinya juga fix seperti ini. Ada 5 seater di bagian belakang. Nah, ini adalah kondisi bagian belakangnya dan bagian karpet dasarnya. Nah, bagian yang unik nih AC-nya guys. AC-nya itu split di slope tengah seperti ini nih, dan ini terbagi satu-satu ya. Lalu kalau kita cek di bagian depannya, nah, ini adalah layout dari dashboardnya, masih cukup oke sih ya. Terus di bagian joknya juga masih oke seperti ini. Nah, ini di bagian kompartemen tengahnya ini kosong ya, jadi lowong kita bisa lewat. Ini kalau jadi mobil keluarga sih oke banget nih. 2001 sudah ada dual airbag ya, sisi kiri dan kanan. Kayaknya di bagian tiang-tiang sih belum ada sih. Iya, kayaknya belum ada. Cuman masih oke nih guys kalau menurut gue nih. Buat travel atau buat keluarga atau buat camper van, asik banget ya. Nah, ini guys, mobil jarang ada van yang ada di balai lelang JBA. Depan kita nih ada Mercedes-Benz Vito 2001 automatic transmission 2300 cc warna silver ya, odometernya belum kedata. BPKB-nya ready, pajak mati di bulan Oktober 2021 besok sih ternyata kita. Jadi sekitar 1 bulan lagi baru mati nih guys. Eksterior C, interior C, mesin terkategori di D. Dan kita sudah cek nih eksterior dan interiornya cukup masih oke. Eksteriornya aja yang agak kusam ya. Ini di open di 80 juta rupiah buat teman-teman yang tertarik dengan mobil yang jarang nih, van di Jakarta atau sekitarnya, atau mungkin di Indonesia. Cari aja nih di JBA ada Mercedes-Benz Vito guys, 2300 cc di 80 juta rupiah. Buruan langsung cek di jba.co.id.
Dan gak hanya mobil-mobil yang biasa, entry level ataupun mobil niaga, tapi di JBA juga banyak mobil premium ya. Nah ini masih belum ada harganya, cuman kita akan screening aja. Ada Pajero Sport di depan kita, ini tahun 2020. Terus di depan kita ini ada Mercedes-Benz seri C 300 ya. Ini versinya udah kayak coupe seperti ini dan masih oke banget, 2019. Harganya belum ada. Nah ini nih, ini adalah Honda. Nah juga ada mobil LMPV nih guys. Ini adalah Honda Odyssey 2016 nih guys. Ini waktu itu opennya di 185 jutaan sih kalau nggak salah. Cuman sekarang masih belum verifikasi dan ini kondisinya masih serba C ya. Nah ini nih kalau teman-teman tertarik, ada Odyssey juga di depan kita. Masih oke banget sih kondisinya guys. Lanjut ke sebelahnya nih ada C200 nih guys. Nah ini masih seri C200 nih kalau nggak salah tahun 2000 berapa nih? 2016 kalau nggak salah. Cuman nih masih belum ada datanya, nanti kita cek aja. Ini masih cukup oke banget sih guys kalau menurut gue nih. Nah ini datanya nih ada di sini, masih belum ada harga ya. Ini tahun 2016 guys. Ini adalah C200. Kondisi pajaknya masih hidup nih guys. Kondisi pajaknya di bulan November nanti 2011. Odometer di 27 ribuan. Harganya masih belum ada. Ini tahun 2016 nih guys. Tapi masih belum ada harganya, masih belum verifikasi. Nah, ini masih oke banget ya. Sama di sini nih Maserati guys. Gokil. Masih oke banget nih. Ini ada juga di Balai Lelang JBA. Nah, ini dia nih, ada emblemnya. Mobilnya mobil sport banget ya, 4 pintu seperti ini. Lambangnya juga tegas banget nih, ada di belakang juga. Ini adalah bagian belakangnya nih, Maserati. Nih guys, gokil ya. Stop lamp masih oke, 4 titik sensor parkir di bagian belakang, mufflernya include di bagian bawah bumper. Nah ini bagian depannya masih oke banget guys. Maseratinya 4 pintu ya, sudah ada sunroof nih bagian atasnya, cuman masih belum ada harganya. Ini adalah sunroofnya masih kebuka dengan kondisi quarter dan sisanya masih oke. Velgnya juga masih oke banget ya, bawaan Maseratinya itu sendiri. Gokil guys. Ini mungkin harganya 300-an mungkin ya. Nggak tahu di open lelang berapa. Jadi teman-teman pastikan aja nih, dicek di jba.co.id nih, ada Maserati kayak gini nih guys. Ini adalah lot untuk mobil-mobil mewahnya termasuk di bagian belakangnya. Ini ada NAV juga. Nah, ini ada Mercedes-Benz C200 juga warna hitam. Ini banyak nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik, lot-lotnya banyak banget. Dan di bagian sana adalah mobil-mobil yang akan dilelang juga nih guys. Oke guys, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang JBA di siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang menarik dan juga informatif ya buat teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman cek di deskripsi video gue ini, ada informasi yang lebih lengkap lagi di deskripsi video gue ini tentang JBA, ada websitenya dan juga alamatnya. Jadi pastikan aja teman-teman cek di deskripsi video gue ini, dan juga ada informasi lainnya termasuk dari Dozo21, ada beberapa link yang bisa teman-teman pelajarin. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikToknya Dozo21 untuk mendapatkan informasi update feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.